Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala habibir alamin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Qala Abuya Sayyid Muhammad bin Ali al-Maliki al-Hasani fi kitab khasa'is Ummah Muhammadiyah qala radhiyallahu ta'ala anhu wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid darain amin. Wa min dalika anna al-birra al-ilahi yatanatharu fiha ala al-musalli. Rawa Muhammad bin Nasr an al-Hasan al-Basri mursalan an an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala lil musalli thalathu khisalin yatanatharu al-birru min anani samai ila mafriqi ra'sihi wa tahuffu bihi al-malaikatu min ladun qadamayhi ila anani sama wa yunadihi munadin law ya'lamu al-musalli man yunadi man fatala. Hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, meneruskan istiqomah kita dari pembacaan kitab yaitu Khasa'is Ummah Muhammadiyah, khususan kemuliaan yang dimiliki oleh umat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di mana pembahasannya masih tentang keutamaan salat, di mana guru kita tadi Habib Atas Abdullah bercerita kepada kita bahwasannya di antara hal-hal yang membuat kita husnul khatimah adalah melaksanakan kebaikan-kebaikan yang biasa kita laksanakan, seperti di antaranya adalah ibadah salat. Dan Abuya Sayyid Muhammad bin Ali al-Maliki menceritakan bahwasannya ada kebaikan ilahi, ada anugerah Allah Subhanahu wa taala yang dicucurkan, yang diturunkan di dalam ibadah salat kepada orang yang mengerjakan salat. Telah meriwayatkan seorang imam yang bernama Muhammad bin Nasr. Beliau meriwayatkan daripada yaitu seorang tabi'in yang terkenal. Tabi'in itu adalah seorang yang belum pernah berjumpa dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Akan tetapi mereka ini para tabi'in belajar kepada orang yang pernah belajar kepada Rasulullah, yaitu para sahabat Nabi. Jadi sahabat belajar kepada Rasulullah, sedangkan tabi'in itu nggak belajar langsung kepada Rasulullah, tapi belajar kepada yaitu para sahabat yang belajar kepada baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan ini adalah salah satu tabi'in yang terkenal. Jadi beberapa alim ulama banyak yang mengutamakan Imam Hasan al-Basri Sayyid Tabi'in. Ada yang bilang lagi Sayyid Tabi'in adalah imam daripada Ali Zainal Abidin, cucu Nabi SAW. Ada lagi yang bilang Wais al-Qarani dan lain sebagainya. Intinya para tabi'in itu adalah orang-orang mulia yang sangat luar biasa. Di antara mereka ada yang namanya Imam Hasan al-Basri. Perlu diketahui bahwasannya Imam Hasan al-Basri ini orang tuanya orang biasa hadirin. Bukan alim ulama, bukan seorang tokoh agama, tapi seorang budak yang dimana ayah beliau bernama Yasar. Yasar ini adalah budak yang mana pada tahun 12 Hijriah di daerah Maisan pinggiran Basrah Irak itu terjadi yang namanya pembebasan kota Irak dari penjajahan Persia. Di antara budak yang tertangkap ada yang namanya Yasar. Yasar ini akhirnya menjadi budak daripada sekretaris Nabi SAW, penulis daripada Al-Quran, yaitu Sayyidina Zaid bin Thabit. Kemudian siapa ibunda Imam Hasan al-Basri? Ibunda Imam Hasan al-Basri adalah juga seorang budak. Cuman bukan budak sembarangan, budak yang sangat dekat dan dicintai oleh istri Nabi SAW yang bernama Ummu Salamah. Jadi Ummu Salamah punya budak perempuan namanya Khairah. Nah Khairah ini nikah sama Yasar, maka punya anak namanya yaitu seorang bayi. Ketika melahirkan bayi tersebut, ini Khairah ditanya sama Ummu Salamah, Khairah mau namain siapa ini bayi? Terserah engkau wahai Ummu Salamah, kira-kira yang bagus apa? Maka Ummu Salamah memilih nama yaitu nama Al-Hasan. Maka dinamakanlah itu namanya Hasan bin Yasar. Dan ini
Hasan putra daripada Yasar ini dari kecilnya sudah tinggal di rumah Ummu Salamah. Bahkan kalau ibunya lagi disuruh oleh Ummu Salamah, nanti ini Hasan sang kecil ini nangis. Nah kalau udah nangis gimana biar dia disusuin? Subhanallah, karomah Ummu Salamah, keluar tuh air susu. Air susu yang diminum oleh yaitu Al-Hasan Al-Basri dari kecilnya. Bahkan beranjak dewasa, beliau belajar dengan para sahabat-sahabat Nabi. Di antara sahabat yang paling beliau kagumi yaitu Al-Imam Ali bin Abi Thalib karamallahu wajhah, menantu daripada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka pada usia 14 tahun Imam Hasan Al-Basri berhijrah ke kota Basrah. Maka dijuluki beliau dengan nama Imam Hasan Al-Basri karena bernisbah kepada kota Basrah yang ada di Irak sana. Dan beliau di sana terkenal dengan yaitu di antara ilmunya beliau juga terkenal dengan ketampanannya. Bahwasanya beliau ini adalah sosok ulama yang begitu sangat tampan yang ada di Jami' Basrah yang mengajar dan para muridnya mengelilingi beliau. Bahkan diceritakan juga bahwasanya beliau ini adalah sosok yang dijadikan rujukan, di mana Imam Malik bin Anas sahabat Nabi SAW ketika sudah tua, beliau berkata kepada murid-muridnya, kalau ente ada permasalahan agama, tanya nih sama murid anak yang namanya Hasan. Kenapa? Karena saya sudah tua, banyak hadis yang lupa. Sesungguhnya Hasan Al-Basri ini telah belajar dari kami dan dia lebih banyak menghafal daripada ilmu-ilmu kami yang banyak kami lupakan. Jadi ini Imam Hasan Al-Basri menjadi rujukan. Sehingga beliau di sini Abu Yazid Muhammad bin Alwi Al-Maliki mengutip hadis dari Imam Hasan Al-Basri mursalan. Apa itu mursal? Nah, kalau orang belajar mustalah hadis, mursal itu adalah hadis yang periwayatannya itu tidak menyebutkan daripada sanadnya. Jadi misalnya contoh, Imam Hasan Al-Basri ngambil dari sahabat, yang mana sahabat tersebut ngambil hadis dari Nabi, tapi beliau langsung ada Nabi sallallahu alaihi wasallam qala. Nah, ini namanya hadisul mursal. Hadisul mursal di dalam mustalah hadis banyak alim ulama bilang katanya hadisnya dhaif. Kenapa dhaif, lemah? Karena tadi sebutin perawinya dapat dari siapa, kok langsung nama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi banyak alim ulama juga mengambil daripada hadisul mursal, seperti Imam Muslim di dalam sahihnya beliau meriwayatkan bahwasannya nah Rasul sallallahu alaihi wasallam bai anil muzabanah. Jadi ada hadis di dalam sahih Muslim di mana beliau mengambil sanadnya dari seorang tabi'in yang bernama Sa'id bin Musayyib. Dan ini Sa'id bin Musayyib bukan orang sembarangan. Kenapa alim ulama bilang ini ngambil hadis mursal? Karena bisa jadi ini orang yang perawi hadis tersebut adalah orang senior, orang tokoh daripada tabi'in. Seperti Sa'id bin Musayyib yang mana dia ini adalah mantu daripada sahabat Nabi Abu Hurairah. Maka kalau ada Sa'id bin Musayyib meriwayatkan hadis, biarpun mursal nggak disebutin dari siapanya, udah pasti. Ya ini pasti ngambil dari siapa? Dari mertuanya Abu Hurairah, dan Abu Hurairah mati dari Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Begitu juga ini Imam Hasan Al-Basri. Beliau tercatat belajar kepada kurang lebih 120 sahabat Nabi. Jadi kalau udah Imam Hasan Al-Basri berkata, ini pasti hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang mana dia dapatkan dari 120 sahabat Nabi. Nah di antaranya ada ini satu hadis mursal yang diriwayatkan oleh Imam Hasan Al-Basri yang dikutip oleh Sayyid Muhammad bin Ali Al-Maliki, anna Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam qala, bahwasanya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, lil musalli thalathu khisalin, bagi orang yang sholat dia akan mendapatkan 3 bagian. Wow, luar biasa. Gak cuma dapat pahala aja, gak cuma dapat yang namanya gobul hajat dan lain sebagainya. Orang yang sholat, kata Nabi SAW, dapat 3. Yang pertama apa? Yatanazalul birru, itu yang namanya kebaikan, anugerah, rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Yatanazal, bertaburan, bercucuran. Di balik itu yang namanya pancuran tuh lagi
diturunin. Tuh orang yang sholat itu terkena yang namanya taburan atau pancuran curahan rahmat ilahi. Dari mana? Min anaris sama, dari atas langit kemana? Ila mafariqi ra'sih, ke yaitu belahan rambut kepala orang yang sholat. Diturunin. Itu rahmat. Jadi kalau kita dibukain hijab, itu Nabi SAW kasih tahu sama para sahabat bahwasanya kalau dilihatin itu rahmat sedang dicucurin, sedang ditumpahkan, ditaburkan kepada orang-orang yang sholat di atas kepalanya langsung dari langit. Ini yang pertama. Yang kedua, wa tahuffu bihil malaikatu, itu yang namanya para malaikat Allah mengelilingi orang yang sholat. Jadi nggak sembarangan, biarpun dia sholat sendiri, itu para malaikat mengelilingi daripada orang yang sholat tersebut. Dari mana? Min ladun qadamaihi, dari sisi dua telapak kakinya sampai mana? Ila ananis sama, sampai ke atas langit. Jadi itu dikelilingi tuh, ya. Yang namanya orang sholat itu kelilingi dari bawah kaki sampai naik ke atas, sampai ke atas langit. Jadi luar biasa, disaksikan oleh para malaikat, diturunkan rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan yang terakhir, wa yunadi munadin, ada suara yang berseru, yang memanggil-manggil, yang berkata kepada orang yang salat. Apa itu perkataannya? Lau ya'lamul musalli, seandainya orang yang salat itu tahu, man yunadi, kepada siapa dia sedang bermunajat, kepada siapa dia sedang berhadapan, kepada siapa dia sedang memohon di dalam sholatnya, yaitu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, mantafala, maka tidak akan goyah itu orang yang sholat. Kenapa? Karena dia sedang berhadapan dengan Tuhannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya kita kalau lagi berhadapan dengan orang yang mulia, kita mesti serius, jangan main-main. Makanya makruh kita kalau dalam keadaan sholat lihat-lihat kanan, nengok kiri, ke atas, itu makruh hukumnya. Kenapa? Dianjurkan untuk melihat daripada tempat sujudnya. Kenapa? Karena kita sedang berhadapan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karenanya kita punya guru sering melatih kita di dalam maulid. Ayo, kalau sudah yang namanya pembacaan maulid, yang ngobrol tinggalin dulu, diam dulu, khusyuk, baca salawat. Dan merokok, matiin dulu rokoknya, hormatin. Kita sedang membaca salawat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Apalagi kalau sudah kita bareng-bareng membaca al-qiyam, ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, shalawatullah alaika. Ya Nabi salam alaika, wahai Nabi salam atasmu, alaika, bukan alaihi, bukan kepadanya, alaika. Maksudnya apa? Kepadamu. Dhamir mukhatab itu kalau di dalam bahasa Arab untuk orang yang ada di hadapan kita. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika. Tandanya apa? Tandanya Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam itu hadir. Maka kalau hadir, diajarin kita punya guru Habib Hasan buat khusyuk. Bagaimana tidak? Karena sedang rahmat diturunkan oleh Allah. Para malaikat sedang berkeliling bersama kita. Dari hadapan kita baginda kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah ini kita di waktu maulid aja kita dilatih buat khusyuk. Biar apa? Biar terbiasa khusyuk di waktu maulid, nanti kebawa di waktu sholat. Apalagi kita udah tahu keutamaan sholat seperti itu. Begitulah kita punya guru Habib Hasan Jabar Segaf mengajarkan, mendidik, menguatkan kepada kita agar kita cinta kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya kebiasaan beliau gak pernah lepas daripada maulid Sibtudur karangan Al Habib Ali bin Muhammad bin Husain Al Harsi. Saking cintanya kita punya guru,
sampai beliau tidak pernah absen daripada menghadiri haul Al-Imam Al-Qutub Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habsyi yang diadakan oleh anak cucunya di kota Solo. Insyaallah ya, nanti selepas ini kita punya guru Habib Atas beserta rombongan semuanya akan berangkat meneruskan daripada kebiasaan ayahandanya menghadiri haul Solo, di mana ini salah satu birrul walidain. Kita bakti kepada orang tua kita, kebiasaan kebaikan orang tua kita tidak tinggalkan. Ini adalah ajaran kita punya guru Habib Atas ngajarin kepada kita. Mau kita gede kayak apapun seorang anak, bakti tetap hormatin kedua orang tua kita. Gimana orang tua kita kalau udah meninggal? Tetap beliau teruskan majelis ayahandanya dan kebiasaan ayahandanya menghadiri haul. Insyaallah kita doakan nanti kalian semuanya mendapatkan keberkahan dari Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habsyi Rabbi mata'na bi barakatihim wa ahdina husna bi hurmatihim wa amnikna bi tariqatihim wal mu'afatin min al-fitani wal khubikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.